virtual untuk wilayah Bintaro, dan semoga ibadah pada sore hari ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan pendalaman lebih baik lagi bagi kita mengenai Paskah. Ibadah ini akan segera kita mulai, dan yang menjadi yang membawakan khotbah pada hari ini adalah Bapak Pendeta Lusindo Tobing MTH. Kemudian acara akan mengalir sesuai dengan PPT dan musik yang ada. Yang bertugas pada hari ini, selain yang live, juga sudah kami buatkan rekaman dan kita akan bisa menikmati bersama. Jika pada ibadah ini ada kekurangan-kekurangan yang ada, kami mohon dimaklumi. Ibadah akan segera kita mulai. Mari kita mempersiapkan diri. Silakan, Bapak Herald. Silakan, Pak. Tutup orang dibuka. Panggilan beribadah semua sih. Selamat Paskah, saudara-saudari. Kami berharap saudara semua tetap dipenuhi sukacita, walaupun masih harus tinggal di rumah di hari Paskah ini. Paskah artinya melewati atau melalui. Kristus telah melewati kematian lalu bangkit dari maut. Biarlah dengan kuasa Kristus kita bersama penduduk dunia juga akan bangkit melewati wabah virus corona ini, sehingga hidup kita bisa kembali berjalan seperti biasanya. Proklamasi Paskah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Amin. Saling memberi salam sambil mengucapkan selamat Paskah. Engkau yang berkuasa.
Tuhan persekutukan untuk seias kata sukacita di dalam kebahagiaan, kebangkitan yang akan membuat kami dimampukan Tuhan melangkahi berbagai ketakutan demi ketakutan. Tuhan, Engkau yang membuat sukacita itu. Di dalam Engkau dan kepadamu sajalah sukacita yang bertambah-tambah melimpah akan menjadi bagian hidup kami, dan kepadamu Tuhan kami naikkan syukur dan ajar kami untuk lebih peduli berbagi juga dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus ada di Matius 28. Mari kita baca dan buka, Ibu Bapak. Matius 28. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihatmu." Sampai mana saya? Iya, baik. Sekali lagi saya ulangi. Matur nuwun Pak Kamiri dan Buning. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada catatan dari panitia, ada ungkapan-ungkapan dari para sesepuh. Apakah sekarang di awal atau setelah khotbah? Ibu Alis, Pak Herald. Baik, Mas Lorenzo, yang ucapan-ucapan dan harapan-harapan dulu. Kita dengarkan ucapan dan harapan-harapan dari beberapa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, warga Cintaro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tahun 2020 baru saja kita lewati. Tahun yang penuh perjuangan. Karena adanya COVID-19 yang datang tiba-tiba, kita semua harus berusaha menyesuaikan diri
agar tetap survive, termasuk dalam kegiatan paduan suara. Untuk sementara ini paduan suara terpaksa harus libur dulu. Mudah-mudahan tahun 2021 ini COVID segera mereda sehingga keadaan menjadi lebih akomodatif, sehingga paduan suara bisa aktif kembali. Demikian sambutan kami. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2020 saya seneng dan sedih. Sedihnya nggak bisa kemana-mana, senengnya di rumah kumpul anak dan cucu. Semoga corona cepat berlalu, cepat sempurna seperti yang semula. Tahun 2021 ini semoga Tuhan ngasih kesehatan kami. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Besar Keluarga, dan Jemaat GKJ Nehemia, khususnya wilayah Bintaro. Syukur kepada Tuhan karena Ia telah menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun 2020. Kiranya Tuhan juga terus memberi kekuatan kepada mereka yang baru saja kehilangan anggota keluarga di tahun 2020. Harapan saya di tahun 2021 kiranya kita senantiasa menghadirkan dan menjadikannya yang terutama dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Mari kita bangun keluarga Allah dengan tetap setia membaca firman Tuhan, serta dalam beribadah dan bersaksi, serta bertekun dalam doa. Tetap semangat, berpikir positif, dan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Selamat tahun 2021 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun 2020. Tahun 2020 yang kita lalui dengan berbagai persoalan, baik suka maupun duka. Kehilangan anak yang saya cintai dan tersayangi, dan saudara yang terkasih di wilayah Bintaro. Pada masa pandemi di tanah air banyak perubahan pola hidup dan bersosial. Tapi kita tetap bersemangat dan menyatu. Khususnya jemaat yang ada di wilayah Bintaro GKJ Nehemia. Salam sehat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Jadi sedikit bocorin rahasia, sebetulnya itu Bapak Ibu kalau kita lebih jeli, itu rekaman-rekaman kemarin waktu Natal dan Tahun Baru itu. Tapi sangat relevan. Makanya saya meminta juga mendukung panitia Bok Yao itu tetap ditampilkan. Jadi kelihatan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara ada sukacita. Kalau kita percaya Tuhan menemani memasuki tahun 2021, sekarang sudah ada buktinya. Siji loro telu Januari, Februari, Maret, gitu nggih? Dan April sekarang kita merayakan Paskah. Terbukti seluruh ucapan, seluruh doa tadi itu semua berwujud kepada kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan kita. Jadi yang pertama Ibu Bapak, dari percaya itulah akan muncul sukacita. Sukacita itu indikasi dari percaya. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kira-kira bersukacita atau tidak? Karena itu korelasinya kuat itu tadi. Percis sama dengan bagian pembacaan kita tadi.
Jadi ketika Maria Magdalena, ceritanya sudah kita kenal kan? Sampai-sampai karena sedihnya melihat Yesus sebagai penjaga tukang kebun itu. Nah, peralihan menjadi percaya itu perlu proses. Saya melihat Bintaro terus berproses. Kita merasakan juga kita terus berproses. Dan saya sangat bangga kepada Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Menjadi salah seorang pendeta jemaat. Melihat wilayah-wilayah kita, di tengah pandemi ini malah semakin mau lebih dekat, mau lebih akrab, mau lebih intim. Baik hubungannya tentu kepada Tuhan, karena betul nggih Bapak Ibu, bisa dengar renungan, pujian, lagu-lagu itu sehari bisa lebih dari 3 kali kan? Apalagi hari Minggu, saya tahu percis, ada yang ibadah sampai 5 kali bahkan. Boleh nggak Pak Lusindo? Boleh bingit, boleh banget. Tetapi itu harus berbentuk wujud, kemudian munculnya sukacita. Baru ada percaya. Kenapa? Maria Magdalena bersukacita. Waktu dia dibukakan bahwa Maria, katanya gitu. Lalu dia merespons tadi, Rabuni, gitu. Itu ada kesukacitaan, kebahagiaan. Jadi waktu tadi ibu bapak yang membawakan ungkapan-ungkapan para sesepuh kita wilayah Bintaro, kita merasa ada kebahagiaan. Nah, kalau ada percaya, sukacita, wah ini tambah-tambah bahagia lagi. Yang dari jauh Pak Pendeta Samuel dan Ibu hadir ini di tengah-tengah kita. Ya. Selamat sore. Nah, ini tambah sukacita lagi ini. Ya. Kalau lihat wajah Pak Semi, Bu Semi, waduh. Jangan mau kalah ini, yang muda-muda, ya, sehat, seger. Amin. Walaupun kita kangen. Nah, tuh. Sangat rindu. Kangen, rindu. Miss you. Tapi membawa kebahagiaan, walaupun pergumulan berat, ya kan? Betul. Terima kasih untuk bergabung Pak Semi, Bu Semi. Terima kasih. Sehat selalu. Nah, ini juga kekuatan kita bareng-bareng semua kan. Jadi kita lihatlah yang baik. Oh ya, kita physical distancing. Tapi dengan online, kita malah jadi bisa ketemuan. Malah wilayah Bintaro, kalau ya, yang ada yang harus di luar kota, bukan berarti kita berharap pandemi terus-menerus nggih ya Bapak Ibu. Tentu Tuhan kasih batasnya nanti. Percaya juga, harus sukacita. Tapi lihat, ini Jogja bisa kumpul, Pak Semi datang. Mungkin juga di 1-2 wilayah, bahkan ada yang dari luar negeri, itu bisa bergabung tetap. Jadi GKJ Nehemia, ya Pak Semi. Ada Pak Susilo Ruslan. Itu bisa sampai franchise. Kayaknya bisa sampai global gitu ya, internasional. Jadi kalau ngomongin skupnya, lokusnya Bintaro, Bapak Ibu, sebetulnya kalau cek and recheck, ada wilayah Bintaro luar negeri, misalnya sampai begitu. Tapi itu maksud saya, perspektif untuk tadi. Yuk kita bersukacita dengan online seperti ini. Kalaupun, sekali lagi pandemi nanti sudah selesai, puji Tuhan, kepada majelis, mungkin saya bisa juga menggugah kepada kita, teman-teman muda yang jago teknologi TI ya, mungkin kita tetap bisa juga lakukan seperti ini. Jadi PA atau ibadah tetap dengan Zoom misalnya, karena bisa lebih banyak yang ikut. Yang kedua, Ibu Bapak, tema kita saat ini bagus sekali karena mengajak untuk melangkahi ketakutan-ketakutan. Saya mau pakai sebuah refleksi dari bacaan kita ini seperti untuk konteks sekarang gini. Kita ini sekarang seperti dalam masuk dalam sebuah terowongan. Kita masuk dalam sebuah terowongan. Nah, di dalam terowongan kita gelap. Tetapi sekarang ini ya puji Tuhan melalui pemerintah kita, melalui para ahli medis, ahli
kesehatan, para perawat, dokter, dan kita semua saling mendukung. Kita seperti sedang di dalam terowongan tapi sudah mulai melihat secercah sinar. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi lambat laun kita mulai melihat secercah sinar, dan Tuhan pasti berkati kita akan bisa melewati kegelapan dan kita akan mencapai sinar terang. Ya, new normal akan menjadi sebuah kenormalan dan hidup kita akan menjadi sukacita, kebahagiaan, percaya, sukacita, dan Tuhan akan tambahkan terang lagi. Dan ingat, kalau semuanya makin baik dan semuanya sudah selesai, Paskahnya jangan selesai. Apa itu Pak Pendeta? Paskah itu membagikan kebahagiaan, membagikan sukacita. Yuk, wilayah Bintaro jadi wilayah yang membagikan kegembiraan Paskah. Itu nggih, ya. Mari sama-sama ikuti kata-kata saya. Membagikan kegembiraan Paskah. Yuk, 1, 2, 3. Membagikan kegembiraan Paskah. Sekarang bilang sama kiri kanannya, kalau bilang sama saya ya kebanyakan tenan gitu ya. Silakan bilang kepada kiri kanan semua kita, atau bayangin di antara Zoom kita ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, boleh saling sapa. Yuk mari membagikan kegembiraan Paskah. 1, 2, 3. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.
nama Tuhan Yesus Kristus, inilah syafaat-syafaat kami. Amin. Saya kembalikan. Syukur ini kami antara lain kami aturkan melalui persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah yang terbaik yang dapat kami persembahkan pada hari ini, meskipun tidak sebanding dengan anugerah-Mu dalam sepanjang hidup kami. Maka dengan sadar diri kami mohon, terimalah persembahan kami ini, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara, tetapi kehadirannya akan menyertai saudara. Sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup. Bapak Ibu, kita bisa bagi kemuliaan Tuhan, kita tepuk tangan boleh ya sebelum kita lanjutkan ya. Aduh, matur nuwun.